Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 18 indikasi penyebab bansos PKH dan BPNT tidak cair ya sahabat YouTube. Segera cek kira-kira sahabat YouTube semua ini masuk indikasi yang mana, dan kedepannya bantuan PKH dan BPNT yang saat ini tidak cair, apakah bisa cair lagi? Nah, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang 18 indikasi penyebab bansos PKH dan BPNT tidak cair ya sahabat YouTube. Segera cek kira-kira sahabat YouTube semua ini masuk di penyebab yang mana, dan apakah BPNT ataupun PKH yang saat ini tidak cair kedepannya bisa cair lagi. Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja saya akan menginformasikan 18 indikasi penyebab bansos PKH dan BPNT tidak cair, utamanya di tahap kali ini ya sahabat YouTube. Untuk PKH ya tahap 3, untuk BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Langsung saja penyebab atau indikasi yang pertama yang menjadikan bantuan PKH dan BPNT tidak cair di tahap kali ini, yaitu data NIK atau nomor KK tidak valid di Dukcapil ya sahabat YouTube. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang bisa dilakukan oleh sahabat YouTube semua para penerima manfaat bantuan PKH ataupun BPNT yang tidak cair, silakan cross check ke pihak Dukcapil ya, atau mungkin cross check terlebih dahulu ke pihak desa atau ke pihak kecamatan apakah NIK di anggota keluarga ataupun pengurus di KK sahabat YouTube semua ini semuanya sudah aktif atau sudah teraktivasi atau belum. Kalau masih belum ya silakan diaktifasi, kalau masih belum valid silakan divalidkan ya sahabat YouTube. Nah, memvalidkannya silakan akses pihak Dukcapil tentunya. Kemudian penyebab atau indikasi kedua yang menyebabkan bantuan PKH ataupun BPNT tidak cair adalah data Dapodik tidak terindikasi sistem, kemungkinan kesalahan penginputan NIK, nama dan lain-lain di data Dapodik sekolah. Jadi pastikan harus dicek data anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai dengan KK. Nah sahabat YouTube, sesuai yang sudah pernah kami sampaikan bahwasannya saat ini DTKS juga disinkronkan dengan data Dapodik terkhusus bagi yang memiliki komponen pendidikan ya sahabat YouTube. Apabila dirasa ada komponen pendidikan yang tidak masuk saldo bantuannya atau yang tidak masuk perhitungan bantuan PKH, maka yang harus di-cross-check oleh para penerima manfaat adalah datang ke operator sekolah ya sahabat YouTube. Silahkan tanyakan kelengkapan data anak sahabat YouTube semua apakah sudah terinput dengan baik dan benar atau belum di dalam sistem Dapodik ataupun EMIS ya sahabat YouTube. Kemudian indikasi ketiga yang menjadi penyebab bansos PKH dan BPNT tidak cair di tahap kali ini adalah data lansia terindikasi belum melakukan EKTP di Dukcapil. Nah, ini mungkin yang memiliki lansia di dalam KK-nya. Kenapa masih belum terhitung bantuannya? Kemungkinan besar karena si lansia tersebut masih belum melakukan perekaman EKTP. Jadi silakan cross check apakah si lansia tersebut sudah melakukan perekaman atau belum. Kalau belum ya silakan melakukan perekaman EKTP. Kalau sudah ya sahabat namun tidak ditemukan ya artinya mungkin EKTP-nya ini kesingsal, EKTP-nya ini hilang dan sebagainya, ya silakan diurus agar EKTP bisa diterbitkan kembali ya sahabat itu. Kemudian indikasi yang keempat yang menjadi penyebab bansos PKH dan BPNT tidak lagi cair di tahap kali ini adalah perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM. Misal nama pengurus ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ibunya. Jadi ada perbedaan tersebut. Nah, ini biasanya kalau di sistem namanya adalah gagal omspan ya sahabat YouTube.
Kalau seperti ini kasusnya, maka harus disesuaikan ya sahabat YouTube di data DTKS-nya. Nah, di data DTKS ini harus sesuai dengan data yang ada di bank ya sahabat YouTube. Ataupun nanti dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menerbitkan ya data penerima baru atas nama ya KPM yang sesuai dengan EKTP ya sahabat YouTube. Kemudian indikasi yang kelima menjadi penyebab bansos PKH dan BPNT tidak cair, yaitu terindikasi penerima double bansos dalam satu KK. Misalkan istri penerima PKH, anggota lain penerima bansos selain PKH ya sahabat YouTube. Nah, jadi ini juga bisa, misal nih, si istri penerima PKH, si suami penerima BPNT, atau penerima BST, atau penerima BLTDD, atau penerima prakerja, ini juga tidak bisa. Nah, kalau BPNT masuk, iya. Jadi, BPNT itu tidak terhitung double apabila BPNT tersebut diterima oleh satu orang dalam satu KK. Misal, PKH atas nama istri, BPNT juga atas nama istri dalam satu rekening, itu baru tidak dikatakan double bantuan ya sahabat YouTube. Karena kita ketahui bersama bantuan BPNT termasuk bantuan komplementer bantuan PKH itu sendiri. Jadi memang boleh diterima oleh penerima PKH asalkan dalam satu rekening, dalam satu nama ya sahabat YouTube. Kemudian indikasi yang keenam ya sahabat YouTube yang menyebabkan bansos PKH dan BPNT tidak cair di tahap ini, yaitu terindikasi ada tunggakan pinjaman baik online maupun di bank. Nah, sahabat YouTube, ini juga saat ini sudah mulai diterapkan ya. Yang memiliki pinjaman online atau pinjol, kemudian tunggakan bank ya, sahabat YouTube, perlu diingat itu ada sistemnya ya, sahabat YouTube, saat ini sudah mulai diterapkan dan sinkron dengan data perbankan yang menerbitkan bantuan PKH ataupun yang menyalurkan bantuan PKH. Jadi bagi yang memiliki tunggakan yang banyak, yang puluhan-puluhan juta, jadi ini dianggap sudah mampu sehingga tidak lagi dicairkan bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Mampu berhutang begitu banyaknya puluhan juta namun masih menerima bantuan sosial. Jadi sudah tidak relevan ya sahabat YouTube. Kemudian indikasi berikutnya yang menyebabkan bansos PKH dan BPNT tidak cair di tahap kali ini adalah komponen belum masuk DTKS. Ini juga banyak ya, terutama komponen balita, kemudian disabilitas, kemudian komponen lansia. Ya ini juga banyak yang masih belum masuk di dalam data DTKS. Namun apabila ya data Dukcapil yang bersangkutan itu sudah valid, ketika disinkronkan ya antara DTKS dengan Dukcapil, insya Allah ini akan tersinkron dengan sendirinya sehingga bisa terdaftar di dalam DTKS itu ya sahabat itu. Kemudian yang kedelapan, komponen sekolah terindikasi sudah usia 20 tahun ke atas. Nah, sahabat YouTube memang jadi wajib belajar 12 tahun ya sahabat YouTube itu ya tidak boleh melebihi 20 tahun. Artinya batas maksimal pendidikan ya normal itu tidak lebih dari 20 tahun. Namun kalau lebih dari 20 tahun ya sahabat YouTube masih tercatat sekolah. Jadi ini bersifat anomali sehingga kemungkinan besar bantuannya untuk komponen pendidikan memang tidak bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Kemudian berikutnya komponen disabilitas belum terindikasi sistem, memang benar. Jadi untuk disabilitas ini masih belum terekod di Dukcapil dan di TKS. Dan di DTKS ini mulai terekod ya sahabat, karena di menu view data BNPA saat ini untuk disabilitas, kemudian ibu hamil ini mulai ada proses pengusulannya ya sahabat ataupun pencatatannya. Kemudian berikutnya ini juga sama yang komponen ibu hamil belum terindikasi sistem, saat ini di DTKS sudah ada menu untuk mencatatnya, hamil usia keberapa dan sebagainya ya sahabat itu. Kemudian yang ke-11, pengurus meninggal dunia saat pengupdatean data capil nomor KK berubah. Nah, kalau nomor KK berubah, ini sangat berisiko bantuan PKH ataupun BPNT-nya tidak cair ya sahabat itu. Kemudian yang ke-12, NIK KPM berubah di sistem. Ini mungkin ada kesalahan sistem ya sahabat itu di pihak Dukcapilnya ya. Mungkin NIK ini bisa berubah. Salah satu contoh ada teman saya ini membuat perekaman EKTP ulang ya, karena yang dulunya itu fotonya itu tidak berjilbab, yang saat ini dia menginginkan berjilbab. Namun ternyata setelah diperbarui EKTP-nya, yang dulu itu nomor NIK-nya itu belakangnya 1, yang EKTP baru NIK yang paling belakang nomornya adalah 4. Jadi ada perbedaan data ya sahabat itu. Kemudian yang ke-13, nama pengurus beda dengan di buku tabungan. Ini kurang lebih sama dengan poin yang tadi itu ya, yang gagal omspan ya sahabat itu.
Kemudian terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit. Nah, ini juga bisa. Jadi di pihak Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama itu ada daftar nama-nama sekolah yang termasuk sekolah elit. Jadi iurannya itu luar biasa mahal. Jadi kalau misalkan ada KPMPKH yang anaknya sekolah di sana tanpa adanya beasiswa, tentu ini menjadi pertanyaan ya, sahabat YouTube, berarti mereka dari golongan orang yang mampu tentunya. Kemudian berikutnya, terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam KK. Misalkan dalam KK tersebut ya pekerjaannya ada PNS, TNI, Polri, dosen, kemudian pengusaha dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-16, permasalahan lainnya ini juga masih banyak ya, sahabat YouTube. Kemudian yang ke-17, hasil dari verifikasi SAGIS. Ini terkait dengan geotagging ya. Jadi kalau sudah difoto rumahnya, kalau rumahnya ini termasuk bagus ya, ini kemungkinan besar itu menjadi salah satu penyebab bansos PKH dan BPNT sahabat YouTube semua tidak cair di tahap kali ini. Dan yang terakhir, yang nomor 18, indikasi penyebab bansos PKH dan BPNT tidak cair di tahap ini adalah terindikasi satu kakak dengan pendamping sosial, entah itu PKH, entah itu TKSK ataupun pendamping sosial yang lainnya ya, sahabat YouTube. Jadi kalau misalkan ada seperti itu, maka bansos PKH ataupun BPNT-nya tidak lagi cair. Nah, sahabat YouTube, silakan cek dari indikasi 1 hingga indikasi ke-18 tadi, kira-kira sahabat YouTube semua masuk yang mana ya. Silahkan di cross check, kalau sudah ketemu silahkan perbarui datanya ya, sahabat YouTube, karena saat ini proses pemutakhiran data para penerima manfaat bantuan PKH ataupun BPNT ini harus dituntut proaktif ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.